Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program yang dimaksud adalah Gapilsa, yaitu Gerakan Pilah Sampah. Dipaparkan oleh saya, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Oleh saya, Nilawati Wardani, SPD MSI. Didampingi oleh pengajar praktek Ibu Denisa Lumongga Lubis dan didampingi juga oleh fasilitator Ibu Ratna Dwi Kurniasari. Apa itu Gapilsa? Gapilsa adalah program yang berfokus pada proses pengolahan sampah, pendaur ulangan sampah di tingkat SMA dengan tujuan menanamkan karakter siswa, yaitu peduli akan lingkungan serta menumbuhkan kreativitas siswa berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengapa Gapilsa? Sampah adalah permasalahan yang meresahkan warga sekolah. Dengan program Gapilsa akan mengajak murid untuk memilah dan memilih sampah dan memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna, sehingga sampah sudah bukan menjadi permasalahan, akan tetapi menjadi sesuatu yang berguna dan berkah. Bagaimana Gapilsa? Program Gapilsa dilaksanakan setiap hari dengan mengadakan sosialisasi sampah organik dan anorganik kepada murid, lalu masing-masing sampah dipilih dan dipilah, lalu diolah menjadi aset yang bermanfaat. Program Gapilsa dapat menumbuhkan student agency dan mengacu pada 7 karakteristik lingkungan belajar. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu 1. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. 2. Bernalar kritis, yaitu menumbuh kembangkan kepemilikan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. Kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, dan berdampak. Ini ada yang ketinggalan. Yang berikutnya, komponen profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Jadi dalam mengerjakan, mereka piket kebersihan tiap pagi dengan bergotong royong dengan sesama temannya yang satu grup piket kebersihan. Aset sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini adalah 1. Aset manusia, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, guru sebagai pengelola dan pendamping murid. 3. Murid sebagai pelaksana program. Aset sosial yaitu komunitas praktis, memfasilitasi program mulai dari rencana dan pelaksanaan program. Para guru kelas mendampingi proses kegiatan dengan memperoleh dukungan orang tua. Aset fisik adalah lingkungan sekitar untuk melaksanakan program, ada lingkungan sekitar untuk survei atau pengamatan murid, ada sarana prasarana yang bisa digunakan. Aset lingkungan yaitu lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dari sampah dan pencemaran udara. Aset finansial, dukungan dari dana sekolah penggerak yang sudah dirancang untuk program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Aset politik yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, UMKM. Aset budaya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan bahan lokal yang ada. Prakarsa perubahan, menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Gapilsa atau gerakan pilah sampah. Buat pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menggalakkan gerakan Gapilsa? Bagaimana cara meningkatkan pembelajaran tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah sekaligus menumbuhkan keterampilan murid dalam mencapai tujuan, menanamkan karakter siswa tentang peduli lingkungan, serta menumbuhkan kreativitas siswa berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tindakan yang diambil adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya Gapilsa dan bagaimana program Gapilsa dapat berhasil. Kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menumbuhkan kreativitas murid melakukan kegiatan Gapilsa. Yang berikutnya adalah rencana pelibatan murid atau dalam voice, choice, dan ownership. Melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 melalui perwakilan MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas dan OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah dan menguatkan ide di tahap awal ini. Aset atau kekuatan sumber dayanya apa saja? Pertama, modal manusia, murid-murid, guru, kepala sekolah, modal lingkungan, sampah organik, sampah anorganik. Kapan waktu atau penanggung jawabnya siapa? Yaitu waktunya adalah setiap hari yang dilakukan oleh siswa yang bertugas piket kebersihan kelas dan lingkungan sekitar kelas masing-masing. Kemudian yang berikutnya CGP atau Wakasek Kesiswaan, tim adiwiyata, guru biologi, kimia, seni rupa, tim-tim pembina karya ilmiah remaja, dan wali kelas masing-masing dari kelasnya. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik minat siswa untuk melaksanakan Gapilsa? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung gerakan Gapilsa? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar melalui Gapilsa secara mandiri? Masa kebijakan sekolah yang telah melibatkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan Gapilsa. Tindakan apa yang diambil? Observasi kegiatan Gapilsa yang selama ini berjalan di setiap kelas 10, 11, dan 12. Kemudian melakukan monitor setiap kelas setiap hari secara bergantian oleh tim adiwiyata dan guru yang masuk kelas di jam pertama. Selanjutnya, mengajak siswa melaksanakan piket kebersihan tanpa terkecuali. Rencana pelibatan murid atau voice, choice, dan ownership. 1. Melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama siswa kelas 10, 11, dan 12 melalui perwakilan MPK dan OSIS mengenai program Gapilsa yang sudah berjalan selama ini. Kemudian melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang Gapilsa. Aset atau kekuatan sumber dayanya apa saja? Yaitu modal manusia, murid-murid, guru, kepala sekolah. Modal fisik, ruang kelas, ruang rapat, sampah organik, anorganik, dan tong sampah. Waktu atau penanggung jawabnya adalah waktu setiap hari pagi sebelum pelajaran sekolah atau sepulang sekolah. Penanggung jawabnya adalah tim adiwiyata. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya Gapilsa sudah tercapai? Bagaimana perasaan kami memiliki murid yang terbiasa peduli dengan sampah dan kebersihan lingkungan serta mampu mengolahnya menjadi berkah? Apa saja hal-hal yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya murid mandiri dan aktif dalam gerakan Gapilsa ini?
Yang berikutnya, sumber daya apa yang bisa dibayangkan akan tersedia setelah mempertahankan Gapilsa? Tindakannya apa saja dalam gali mimpi? Yaitu mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan rasakan sebelum dan sesudah gerakan Gapilsa ini dilakukan. Kemudian memajangnya di mading kelas dan mading sekolah masing-masing. Apa saja rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership? Melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program Gapilsa yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, pemberdayaan sampah, mengaktifkan potensi siswa, serta menumbuhkan student agency pada diri siswa. Aset atau kekuatan sumber dayanya apa saja, yaitu modal manusia, murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Kapan waktu atau penanggung jawabannya? Yaitu waktu atau penanggung jawabnya. Waktunya adalah setiap hari sebelum pelajaran dimulai atau setelah pelajaran dimulai. Yang berikutnya, penanggung jawab calon guru penggerak dan tim adiwiyata, wali kelas, guru yang termasuk kelas yang masuk pada kelas pada jam pertama. Pada sesi jabarkan rencana, pertanyaannya pada sesi ini adalah apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri dan aktif dalam Gapilsa? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai budaya mandiri dan aktif bergapilsa? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Apa saja tindakannya? Yaitu pada jabarkan ini yaitu mendiskusikan rancangan program Gapilsa dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Kemudian mendata tong sampah 3 macam di tiap depan kelas serta menuliskan organik, anorganik, kertas, dan anorganik plastik. Kemudian mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan Gapilsa dengan wali kelas 10, 11, dan 12, lalu membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana pelatihan murid. Rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership yaitu membentuk komite kelas terkait kepengurusan program ini yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawab karya. Kemudian selanjutnya mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program memberdayakan sampah organik menjadi pupuk kompos dan memberdayakan sampah anorganik menjadi handicraft dalam pembelajaran seni rupa, pemberdayaan bekas gelas minuman sebagai media pembelajaran matematika, volume benda putar dalam integral, kemudian pemberdayaannya dalam karya ilmiah remaja yaitu memanfaatkan sampah anorganik untuk mendapatkan bensin yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pemanfaatan sampah plastik dalam penelitian adanya bensin atau yang di dalamnya diangkat ke dalam karya ilmiah remaja. Aset atau kekuatan sumber dayanya apa saja? Yaitu 1. Modal manusia, murid-murid, rekan guru, tim adiwiyata, guru seni rupa, guru matematika, kimia, biologi, tim karya ilmiah remaja, kepala sekolah, wakasek kesiswaan, dan wakasek humas. Selanjutnya, modal fisik, yaitu ruang kelas atau ruang MGMP, media pembelajaran matematika, bekas gelas minuman plastik, dan kertas. Waktu atau penanggung jawabnya adalah waktu, yaitu 3 hari setiap hari Jumat. Kemudian penanggung jawabnya adalah tim adiwiyata dan calon guru penggerak. Tahapan berikutnya adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya,
Siapakah saja yang akan kami libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar gerakan Gapilsa tetap nyaman dan berkelanjutan? Kapan Gapilsa ini dapat dimulai? Apa tindakan yang akan kita ambil? 1. Menyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah, siswa kelas 10, 11, dan 12 yang terwakili dalam MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas dan OSIS, serta tim pelaksana yang terdiri dari komite kelas, MPK, dan OSIS. Membuat SK tugas tim pemantau dan tim pelaksana. Mengajak orang tua murid untuk ikut serta memantau perkembangan Gapilsa di momen-momen penting kegiatan di sekolah. Selanjutnya, menyusun jadwal pelaksanaan dalam 1 semester ini. Masih dalam atur eksekusi, yaitu rencana pelibatan murid atau voice, choice, dan ownership. Mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas, MPK, dan OSIS, ketua sebagai controlling target Gapilsa siswa di kelasnya, sekretaris sebagai pencatatan siswa yang tidak melaksanakan piket kebersihan dalam seminggu, dan penanggung jawab karya sebagai pengatur konsekuensi bagi siswa yang kelas dan taman lingkungan kelas yang tidak bersih, pilah sampah yang tidak dilakukan, serta mengajak siswa untuk membersihkan kelas dan lingkungannya, juga mencatat kelas terbersih, rapi, dan indah untuk diberi apresiasi yang diumumkan tiap hari Sabtu dan akhir semester. Aset atau kekuatan sumber dayanya apa saja? Pertama, modal manusia, murid-murid, rekan guru, kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa, tim adiwiyata, tim karya ilmiah remaja, guru seni rupa, dan guru matematika. Modal politik, yaitu kolaborasi warga sekolah. Modal fisik, yaitu ruang kelas, sampah organik, anorganik, tong sampah, dan lain-lain. Kapan waktu penanggung jawabnya? Yaitu waktunya setiap pagi. Penanggung jawabnya adalah tim adiwiyata dan calon guru penggerak. Apa yang melatar belakangi mengapa Gapilsa kita jadikan program dalam sekolah? Pertama, perencanaan program berbasis data. Pertama, berdasarkan lingkungan kelas dan taman yang terkadang kurang bersih dan asri atau tidak terawat, maka saya sebagai calon guru penggerak tergerak untuk menggalakkan Gapilsa. Yang kedua, potensi sampah plastik yang dapat menjadi kerajinan tangan, alat peraga matematika, bahan baku pembuatan benzin dalam karya ilmiah remaja, potensi sampah organik menjadi pupuk kompos, sehingga Gapilsa diharapkan dapat mengubah sampah menjadi berkah. Ditinjau dari kebermanfaatan program. Pertama, pelaksanaan kegiatan Gapilsa menimbulkan lingkungan asri dan bersih. Yang kedua, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, memanfaatkan sampah anorganik menjadi handicraft atau kerajinan tangan. Yang keempat, memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan benzin dalam kreativitas karya ilmiah remaja, alat peraga matematika. Gambaran umum program. Kegiatan ini terjadwal pada setiap pagi sebelum pelajaran dimulai atau siang hari setelah pelajaran usai. Kemudian, setiap hari Sabtu, minggu keempat akan diberi apresiasi dan piagam penghargaan bagi kelas terbersih, terapi, dan terindah serta terlengkap alat-alat kebersihan dan alat-alat perlengkapan belajar. Setahun sekali akan diberi apresiasi kelas yang terbanyak memperoleh sertifikat, akan diberi hadiah bersamaan dengan hadiah liga semester diumumkan di hari pemberian rapot kenaikan kelas. Selanjutnya, bentuk apresiasi ini dituliskan dalam bentuk poster atau tulisan dipajang di mading-mading sekolah, didokumentasikan dan diportofoliokan oleh Wakasek Kesiswaan. Selanjutnya, pengumuman pemberian piagam penghargaan dan hadiah di mimbar atau di podium upacara bendera direkam oleh anggota OSIS lalu diposting di media sosial sekolah seperti Instagram dan YouTube. Siswa diberi ruang komentar.
Demikianlah program yang saya rencanakan untuk di sekolah saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam Indonesia maju.